Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua terlebih dahulu. Mudah-mudahan sama antusiasnya dengan penonton yang ada di rumah untuk memeriahkan dan berpartisipasi secara aktif di pemilu 9 April mendatang, pemilu legislatif. Saya akan langsung ke Bang Joni Allen Marbun. Ya. Ini lemparan saja, nanti bisa ditanggapi oleh yang lainnya. Benar, pemerintah itu gagal mengelola energi. Kalau gagal, ini kata Pak Kurtubi loh. Kalau gagal pemerintah mengerti, berarti daerah ini akan gelap. TV1 tidak akan berproduksi. Saya katakan ketahanan energi adalah merupakan kewajiban dari satu negara. Ketahanan energi adalah proses dari waktu ke waktu. Karena kenapa? Sumber energi dari alam, khususnya fosil, semakin berkurang, sementara pertumbuhan energi untuk konsumsi masyarakat maupun pertumbuhan untuk konsumsi ekonomi semakin meningkat. Ya. Tentunya ada program energi baru dan energi terbarukan. Ya. Bahwa soal pengelolaan pun perlu ada satu proses yang baik, kelebihan baik, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah baik menurut Anda? Terus berproses untuk lebih baik. Oke. Lebih baik dan lebih baik. Bagaimana? Program energi terbarukan itu gagal sama sekali. Gagal? Pemerintah punya program tapi gagal. Tidak ada hasilnya. Kenapa gagal? Karena rencana untuk menyesuaikan keekonomian, ya, memproduksi dengan hal yang lebih bagus, kemudian memproduksi yang dari alternatif itu tidak berhasil berkompetisi dengan energi yang ada yang disubsidi, mengambil pajak masyarakat yang banyak lewat APBN. Jadi APBN-nya tekor terus. Anda mengamini apa yang disampaikan Pak Kurtubi? Saya berbeda dengan Pak Kurtubi, tetapi apa yang disebutkan bahwa program energi alternatif itu hanya diomongkan, tapi gagal sama sekali. Tapi itu menterinya dari partai Anda loh, yang mengkoordinasi. Menteri ESDM, yang bertanggung jawab Menteri ESDM. Ya. Menkonya dari PAN tadi kan? Menteri ESDM. Tunggu dulu. Saya tidak mau berbicara person to person. Okay. Apapun itu menteri adalah satu kesatuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Okay. Kita bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki dari yang sudah ada menjadi baik. Pertama, energi terbarukan bukan gagal, tetapi berproses. Kompetisi terjadi. Kenapa? Karena energi fosil terlalu banyak subsidinya. Terlalu besar subsidi BBM yang kita berikan. Ini pun juga adalah perdebatan politik. Menaikkan harga BBM fosil berdebat. Di satu sisi ada menghilangkan pesannya untuk menghilangkan subsidi. Satu sisi lain membuat subsidi. Okay. Artinya Pak, semuanya sedang berproses. Pak Kurtubi tadi katakan gagal itu yang mana? Yang gagal adalah buktinya sekarang kita produksi minyaknya sama dengan tahun 70-an. Waktu SBY mulai berkuasa, produksi minyak nasional 1,2 juta barrel per hari. Sekarang cuma tinggal 800 ribu barrel per hari. Satu. Kedua, selama pemerintahan SBY tidak ada tambahan kapasitas kilang BBM. Padahal semua juga tahu, anak kecil juga tahu kalau konsumsi BBM terus meningkat. Kilangnya nggak dibangun. Ketiga bukti kegagalannya, konversi dari BBM ke gas gagal total, hanya ngomong doang. Sehingga akibatnya kita harus mengimpor migas dalam jumlah yang sangat besar, nilainya sekitar 45 miliar dolar per tahun, menyebabkan negeri ini menjadi defisit neraca perdagangannya, nilai dolar turun. Pemerintahannya ini juga menyetujui aset yang berupa cadangan di perut bumi itu diagunkan oleh perusahaan asing, melanggar konstitusi, karena itu adalah ownership-nya negara. Baik. Pemiliknya pemerintah. Kenapa penggarap sawah diizinkan mengagunkan sawah majikannya? Melanggar konstitusi ini satu pelanggarannya. Kedua, MK melarang menggunakan harga pasar untuk BBM dan gas dalam negeri. Sekarang Anda pergi ke pom bensin, pertama harga pasar, melanggar konstitusi itu, MK melarang. Baik. Jadi pemerintahan ini di samping gagal juga melanggar konstitusi, merugikan negara secara finansial. Baik. Jadi selamanya harus disubsidi. Tidak. Jadi selamanya tidak perlu disubsidi. bensin harus disubsidi. Begini. Konsep Nasdem ke depan
Tunggu dulu. Konsep Nasdem ke depan, subsidi dihilangkan dengan standar biaya pokok, bukan harga pasar. Gimana? Biaya pokok harus dihitung dulu. Begini. Dihitung dulu Sebentar, yang saya ke Anda. biaya pokok. Saya mau dengar dulu yang pakai baju merah. Bagaimana? Oke. Ini kan biru semua nih. Oke. Coba yang pakai baju merah gimana? Ya, saya kira karena kita tinggal sisa 2 bulan dan pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini tinggal hitungan hari, sudah kita tidak perlu lagi Pak, kita membahas bagaimana kami hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan. Nasdem kan belum berada di dalam pemerintahan dan ya kan? Ya kan? Artinya, mari kita menuju ke depan, ya kan? Karena kita jangan terlalu melihat, sudahlah. Saya kira ada baiknya pemerintahan sekarang, tetapi juga banyak juga yang memang masih harus diperbaiki. Nah, ini tugas-tugas kita nanti, Pak. Kata ketahanan dan kata kemandirian energi, bagi kami sebenarnya tidak lengkap kalau tidak kedaulatan energi. Karena ini ada dasarnya. Selain dari konstitusi negara, kita juga dari Trisakti ajaran Bung Karno. Kita harus mandiri dan berdaulat atas sumber daya alam. Itu artinya kita nggak boleh import, nggak boleh. Bukan, itu ketahanan. Oke. Kalau kita hanya yang mengacu kepada ketahanan energi, cukup kita membalance antara kebutuhan supply demand cukup. Tetapi apa kita berdaulat atas sumber daya alam kita, mineral kita, batu bara kita, minyak kita, gas dan seluruh yang terkandung di dalam bumi Nusantara kita. Ini yang tidak. Oleh karenanya, saya juga kadang bertanya kembali gitu, apakah kata dikuasai di dalam konstitusi negara ketika undang-undang dasar itu dibuat, pemahamannya itu berbeda dengan hari ini. Ketika itu pada founding father kita menganggap kata dikuasai itu sudah komprehensif. Jadi dari mulai pengelolaan administrasi sampai dengan komersilnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata dikuasai hari ini itu kadang-kadang kita lihat Freeport saja kita hanya berkuasa 9%. Belum lagi kita bicara Tapi kondisi itu sama ya kan? Kondisi itu sama ketika PDI berkuasa sebagai pemerintah. Iya. PDI belum tidak lebih dari 3 tahun. Ya. Nggak sempat memperbaiki gitu ya. Belum sempat kita mengembalikan ketatanannya, ya. Oleh karenanya, kami juga berpikir pada waktunya kita boleh kembali, kita meninjau kembali apa kita perlu membuat kembali GBHN. Ya, kita hidupkan kembali posisi GBHN ini sebagai pedoman pembangunan. Nah, jangan kita kemudian secara parsial ya kemauan si presiden terpilih, kemudian akhirnya yang dirugikan adalah ya semua rakyat Indonesia. Baik. Ya, arah dari kebijakan energi sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang Energi. Tetapi kita hanya sampai tahapan membentuk Dewan Energi Nasional, kemudian kebijakan energi nasional yang baru saja lahir PP-nya, kemudian ada RUEN nanti. Baik. Tapi dalam implementasinya ini tidak sejalan. Karena penguasaan atas sumber daya alam kita semuanya hampir sudah tergadaikan. Baik. Kepada pihak asing. Nah, inilah saya tidak menyalahkan lagi. Ya. Ini nanti soalnya ngeban juga ke PDI Perjuangan. Saya dari awal saya katakan ketahanan dan kedaulatan energi mutlak. Dia adalah satu proses yang berkesinambungan dan terus. Bang, saya ingin Anda menanggapi Effendi Simbolon. Bagaimana dengan penguasaan SDA yang saya sudah katakan tadi, saya kira Anda dengar, ketahanan dan kedaulatan energi adalah satu keharusan dari sebuah negara. Ya. Saya kira nyambung. Ya. Dia adalah satu proses yang berkesinambungan dan jangka panjang. Kenapa? Antara permintaan supply dan demand. Panjang dia. Yang kedua, memang kalau Asbun itu paling enak ngomong. Paling enak ngomong. Pemerintah siapa berhasil, saya tidak mau bicara orang. Oh iya, oke. Ya, boleh. Mitan ke gas berhasil. Berapa triliun subsidi minyak tanah yang berhasil menjadi gas 3 kilo. Satu keberhasilan. Konversi berhasil? Ya, konversi. Tapi apa konversi lain? Sedang proses. Jadi kalau dibilang, kenapa? Dia adalah satu proses. Karena itu kebutuhan yang berbanding terbalik dengan produksi. Kebutuhan kita sekarang 10, produksinya berkurang. The next years,
Terus dia begitu. Sehingga dia berproses. Jadi proses terus ya? Oh iya, siapapun. Pasti. Enggak, kita Pasti. susah dapat Oh takaran. iya pasti, karena kebutuhannya bertambah, sementara sumbernya harus dicari terus, fosilnya berturun, dicari lagi energi baru dan terbarukan. Memang begitu terus, tidak akan berhenti. Memang tidak akan berhenti. kalau pengalaman kami 10 Tidak berhenti. tahun, 10 tahun berada di luar pemerintahan, Ya. satu kata yang kami berikan kepada pemerintahan Pak SBY, tidak konsisten memang. Ya. Benar. Yang mana? Tidak konsisten kepada konstitusi negara. Contohnya, konkretnya. Tapi Ya, penguasaan atas sumber daya alam itu harus kembali dia kepada konstitusi. Tidak bisa di kemudian itu ditafsir, kemudian dibuat kebijakan-kebijakan yang pragmatis. Itulah yang tadi oleh saudara kita Pak Kurtubi dikritisi. Jadi Chevron, Freeport dan lain sebagainya Iya. kembali ke Indonesia Iya. 100%. Seperti contoh nanti kalau kita bahas soal lifting. Hari ini pemerintah sudah ingin merevisi besaran lifting yang sudah masuk dalam APBN kita 2014. Ya, karena hanya kompromi kita kepada Asing? bukan kepada mobil yang dicepu. Ini kan kompromi yang harusnya masuk ke ranah hukum. Ada apa? Kita kompromi. ada lobby yang sangat kuat. Nah, itu. Ada lobby yang lebih kuat dari pemerintah. Saya senang ini lihat Pak Didi ini, walaupun partainya ada ada di koalisi ya. Kebenaran harus disampaikan. Nah, karena itu iya. masalah publik. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Duel Kandidat.